Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana a'malal 'arifin wa ahsana ahwalahum ba'da sayrihim maqamatid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril alamin imami abrari wal muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, pengurus masjid, umumnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah semuanya. Syukur alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat bertemu, bermuajahah pada tempat kebaikan ini, dalam rumah Allah yang selalu kita banggakan ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita, dengan perjumpaan kita pada tempat yang baik, Allah Ta'ala mencurahkan kebaikan atas diri kita. Amin, Allahumma amin. Al-Imam Al-Ghazali, beliau adalah disebut dengan Hujjatul Islam, di mana beliau berkata, apabila dua hamba Allah Subhanahu wa taala saling bertemu dan saling berjumpa pada tempat kebaikan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kebaikannya untuk kedua hamba yang saling bertemu, yang saling berjumpa pada tempat kebaikan tersebut. Dan alhamdulillah, kita tahu masjid ini adalah tempat kita beribadah, dan ini adalah tempat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kita kebaikan apa seperti yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Amin, Allahumma amin. Di mana di dalam masjid ini orang yang masuk di dalamnya tidak ada orang yang paling mulia di dalam ini. Tidak ada orang yang paling kaya, tidak ada orang yang paling tinggi jabatan kedudukan, tidak ada. Tapi orang yang masuk ke dalam masjid semuanya adalah orang yang sama di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang masuk ke dalam masjid ini tidak ada yang hebat. Semuanya adalah menundukkan kepala, mensujudkan kepala, menyetarakan kaki dan kepalanya. Artinya semua manusia itu sama, yang mulia cuma satu, adalah dia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayogianya ketika kita masuk ke dalam masjid, sifat-sifat yang kurang pakai, sifat-sifat yang kurang baik itu kita tinggalkan dulu di luar masjid. Sifat merasa bahwa diri hebat,
sifat bahwa merasa diri mulia, sifat merasa bahwa diri paling baik. Karena di dalam masjid ini bukan tempat merasa-merasa, karena di dalam masjid ini bukan tempat yang paling-paling, tapi di dalam masjid ini adalah tempat sama-sama kita beribadah, bukan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kaya, tetapi di dalam masjid ini adalah menunjukkan siapa yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kedua kalinya salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat ruh faduka alam, keharibaan junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menjelaskan hikmah yang ke-45 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, yang bunyi hikmahnya adalah maqalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghib, yang artinya adalah tidak sedikit amal ibadah yang terbit daripada hati orang-orang yang zuhud, dan tidaklah banyak amal ibadah yang terbit daripada hati orang-orang yang gemar terhadap dunia. Pada hikmah ini beliau pengarang Imam Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita amal ibadah yang muncul daripada orang-orang yang zuhud terhadap dunia, walaupun jumlah amal mereka itu sedikit, tetapi secara ganjarannya, secara hakikatnya, ganjaran dan hakikat amal ibadah mereka itu banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, amal ibadah yang terbit daripada hati yang gemar terhadap dunia, amal ibadah yang tumbuh daripada hati yang cinta kepada dunia, maka amal ibadahnya itu walaupun jumlahnya banyak, tapi di sisi Allah Ta'ala ganjaran dan kemudian hakikat pembalasan itu adalah sedikit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita melakukan amal ibadah ini beranjak dan berawal daripada tumpuan qalbu. Tertariknya kita melakukan amal ibadah itu beranjak dan berawal daripada kaitan hati. Orang yang melakukan amal ibadah itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati. Karena hati ini adalah 24 jam makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dipandang oleh Allah itu adalah hati. Di mana dikatakan oleh Al-Imam Sahal Abdullah At-Tustari menyebutkan kiblatnya niat itu adalah kepada Allah. Jadi niat kita ini memiliki kiblat, tempat kita memasang kompas kemana arah yang paling tepat. Kiblatnya niat kita ini kepada Allah, dan kiblatnya niat kita itu kepada hati, dan kiblatnya anggota tubuh itu adalah kepada hati lagi, dan kiblatnya dunia ini kepada anggota tubuh. Maksudnya adalah kalau berangkatnya niat melakukan ibadah karena Allah, maka hati itu akan terpenuhi Allah yang ada di dalam dia melakukan ibadah. Ingatannya itu mulai daripada takbiratul ihram sampai dia salam, ingatannya itu semata-mata kepada Allah, karena niatnya tadi itu sudah karena Allah. Tapi bila mana niatnya ini adalah karena dunia dia melakukan ibadah, maka mulai daripada takbiratul ihramnya
sampai salamnya tidak bergeser pada apa yang dia ingatkan, pada apa yang dia tujukan di dalam ibadah. Bagi orang awam kelas pertama, bagi kita yang memulai melakukan ibadah, yang dulunya kita malas ibadah, mungkin ada sedikit keperluan dunia. Datang kita kepada tuan guru atau syekh atau wali, nih amalkan satu amalan ini, dunia akan mendatangimu. Atau engkau dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam urusan calik mencalik, kau naik misalkan. Semangat kita mengamalkan wirid ya Latif, ya Latif, ya Latif umpamanya, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Tujuannya tadi apa? Yang terngiang yang ada di telinga dia yaitu adalah supaya menang di dalam pencalikan umpama. Mulai daripada dia membaca Al-Hayyu Al-Qayyum sampai tutup dia membaca itu selesai, yang Allah Ta'ala nilai daripada ibadahnya itu, pembacaan Hayya Hayyu Ya Qayyumnya itu adalah dunia. Dapat dunianya? Dapat. Karena apa? Berkah daripada asma Allah yang memiliki energi yang dahsyat. Allah beri dunia, sekali mencalik menang umpamanya. Sekali apa yang dia inginkan berhasil, karena berkah daripada Ya Hayyu Ya Qayyum tadi. Tapi amal ibadahnya itu Allah Ta'ala balas untuk dunia, Allah Ta'ala balas untuk dunia, Allah Ta'ala balas untuk dunia. Yang satu ini tadi mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum adalah karena Allah. Mau Allah Ta'ala beri kesenangan dunia ataupun tidak, itu adalah hak Allah. Mulai daripada pembacaan Ya Hayyu Ya Qayyum sampai selesai pembacaannya, Allah nilai bahwa ini adalah abdun mukhlis, hamba ini adalah hamba yang ikhlas di dalam melakukan ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Aba Yazid Al-Bustami menyebutkan bahwa di mana kita melakukan ibadah yang termotivasi dengan urusan dunia, yang termotivasi dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal ibadah kita itu masih ada kaitannya dengan syirikul khafi. Apa syirik khafi itu? Syirik yang tersembunyi. Kita melakukan ibadah salat kepunyaan Allah. Kita melakukan zikir la ilaha illallah, itu kepunyaan Allah. Kita mengucapkan subhanallah, itu adalah kepunyaan Allah. Kita melakukan puasa, itu adalah amaliyah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Kita melakukan ibadah haji pun sama, itu adalah kepunyaan Allah. Lalu kepunyaan Allah ini kita gunakan untuk yang lainnya. Puasa umpamanya untuk surga, puasa umpamanya adalah untuk dimudahkan mencalik umpama, puasa agar supaya dunia datang kepada dia sujud. Berarti orang ini ada pensyirikan, bukan karena Allah, bukan untuk Allah, sementara dia memakai barangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memakai kepunyaan Allah. Logika yang sederhana, bapak saya beri fasilitas, contohnya adalah motor. Motor ini saya berikan kepada bapak adalah untuk pergi ke pasar. Motor ini adalah untuk pergi bekerja, dan itu kepentingannya adalah untuk saya. Tiba-tiba motor ini bapak bukan untuk pakai bekerja untuk saya, tapi malah si motor ini bapak pakai untuk bonceng selingkuhan, malah untuk pakai ugal-ugalan di jalan. Marah saya. Karena apa? Barang saya. Untuk mendekatkan kepada paham mengenai zuhud dan orang yang cinta terhadap dunia dalam melakukan ibadah ini, contohnya adalah seorang PNS. Di kantornya itu mendapatkan mobil dinas umpamanya. Wallahu alam, saya tidak ngerti urusan keatasan. Yang jelas orang yang mendapatkan mobil dinas itu kegunaannya adalah untuk ke kantor. Prioritasnya adalah untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan kerja.
Tiba-tiba mobil dinas ini dia pakai untuk berjalan ke Jawa, kemana-mana. Sampai urusan ke kantor jarang masuknya. Urusan segala macam jarang. Sementara bensin dibeli oleh negara, dibayar dari kantornya. Marah yang punya kantor. Tapi itu terus yang dia lakukan. Fasilitas itu terus yang dia pakai. Orang ini kira-kira pengkhianat tidak? Pengkhianat. Sama halnya kita melakukan amal ibadah, salat kita, puasa kita, haji kita, tapi bukan karena Allah, tapi untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pengkhianat kita terhadap Allah. Allah taala menyuruh amal ibadah, Allah taala menyuruh kita berzikir, yaitu dalam Al-Qur'an disebutkan mukhlishina lahuddin, adalah ikhlas untuk Allah dan agama Allah. Maka orang yang ibadahnya adalah tujuannya dunia dengan orang yang ibadah karena Allah semata-mata, yaitu disebut dengan orang yang zuhud. Walaupun sedikit jumlah kualitas dia melakukan ibadah, kuantitas dia melakukan ibadah, tapi walaupun sedikit itu Allah Ta'ala hargai dengan harga yang mahal. Kenapa demikian? Karena ibadah dia semata-mata dia menyadari diberikan oleh Allah, dia dapat ibadah, kemudian dipersembahkan adalah untuk Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, coba perhatikan dan jangan sampai ini menjadi penyebaran di tengah masyarakat bahwa ustadz ini sesat. Perhatikan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu berapa kalimatnya? Pertama la, yang kedua ilaha, dan kemudian yang ketiga ilah, dan yang keempat adalah Allah. Kalimat yang empat ini satu melambangkan, yang pertama adalah syariat, la. Begitu kita mengucapkan la, tuntutan syariat masuk kepada kita. Kemudian ilaha, maka masuk kepada dunia tariqat, yaitu adalah menafikan di dalam hati kita ini jenis-jenis Tuhan, bukan hanya Yesus, bukan hanya segala macamnya, bukan hanya segala Tuhan Siwa, Tuhan Uzza, Tuhan Lata, bukan, tapi segala macam jenis yang membuat hati kita lalai dinafikan oleh ilaha. Habis ilaha, kemudian masuk kita kepada wilayah illah, yang maknanya adalah hakikat, yang sebentar lagi kita akan menuju kepada ma'rifat, pengenalan, yaitu begitu kita mengucapkan lafaz Allah, maka kita masuk kepada wilayah pengenalan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah, la syariat, kemudian ilaha tariqat, kemudian yang ketiga ilah hakikat, dan kemudian yang keempat adalah illallah, yang maknanya adalah syariat. Di mana Pak Ustadz ini dapat keterangan ini? Buka di dalam kitab tasawuf yang nukil-nukil, seperti tukilan kitab Barincung, seperti tukilan-tukilan kitab inti-inti daripada kitab tasawuf, seperti Hakikat Tursir, seperti kitab karya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar, yang pada intinya begitu kita mengucapkan dua kalimat saja daripada kalimat la ilaha illallah itu, la artinya syariat kita, tuntutan Allah kepada kita untuk melakukan syariat. Habis itu kita menyebutkan ilaha, yaitu adalah menafikan hati kita ini dari hal-hal yang mana yang selama ini kita anggap dia berkuasa, yang selama ini kita anggap dia adalah amat memberi pengaruh dalam kehidupan kita, baru timbul dengan seyakin-yakinnya datangnya illallah, bahwa kita melakukan itu hakikat dan atas lantaran pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam kita melakukan amal ibadah hendaknya seperti dua kalimat yang saling beriringan, yaitu adalah la ilaha. Nafikan dulu, ilaha, mentiadakan dulu jenis-jenis apapun di dalam kepentingan kita melakukan ibadah itu harus kita tiadakan di dalam hati. Surga, neraka, jabatan, kedudukan, rezeki, itu harus dinafikan. Karena apa sebabnya? Jabatan,
kedudukan, rezeki, itu adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Allah menjamin kita rezeki. Allah menjanjikan kita syurga. Allah menjanjikan kita terhindar daripada api neraka yang bila mana kita melakukan ibadah kepadanya. Apakah patut setiap hari kita begitu melakukan ibadah, datang mengharapkan syurga, datang kita tiap hari kepada Allah Ta'ala, ya Allah hindari aku daripada api neraka, aku melakukan ibadah ini agar terhindar daripada api neraka, seolah-olah kita meragukan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas hadirin, ini ranah di dalam orang zuhud dan di dalam dunia tasawuf. Kalau fikih ya kita ibadah mengharapkan surga, kita beribadah mengharapkan terhindar dari neraka. Itu masih ranah fikih dan anak yang masih kecil yang selalu dikasih ASI. Tapi kalau kita sudah dewasa, di dalam pengenalan kita melakukan ibadah kepada Allah, maka hendaklah ada kualitas sedikit demi sedikit kita beribadah itu tok mutlak semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata pengarang, tidaklah sedikit amal ibadah yang tumbuh daripada hati orang yang zuhud, dan tidak dianggap banyak amal ibadah yang timbul daripada hati orang yang gemar terhadap dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulaini min ummati la yaqumani ila salati wa ruku'uhuma wa sujudahuma wahidun wa inna ma baina salatayhuma baina sama wal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada dua orang daripada umatku yang melakukan salat yang sama. Maghrib sama-sama salat tadi kita. Pak Haji sholat, saya juga sholat, dan juga bapak-bapak yang lain sholat. Wa ruku'uhuma wa sujudahuma wahidun. Ruku' dan sujud kita juga sama. Takbiratul ihram juga sama. Tapi wa inna ma baina salaitayhuma baina sama wal ar. Dan kita sama-sama melakukan ibadah, yaitu adalah sama-sama melakukan salat maghrib, akan tetapi kualitas amal ibadah kita itu tidak sama. Nilai solat maghrib kita itu tadi di sisi Allah tidak sama. Baina sama wal ar, antara langit dan bumi. Mungkin barangkali solat bapak yang tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan solat saya. Atau malah sebaliknya, solat Pak Haji Bakar daripada Pak Haji Zaid itu lebih tinggi nilai pangkat derajat solatnya Pak Haji Bakar. Dinilainya dari mana ya Rasul? Ala wahya al-qalbu waz-zawqu. Dinilai daripada hati dan rasa seorang di dalam melakukan ibadah. Saya sholat yang hanya sekedar sebatas mendirikan. Yang satu adalah bapak sholat yang bukan hanya sekedar mendirikan, betul-betul meresapi dan betul-betul merasakan, lalu menghayati, masuk ke dalam relung kalbu yang tidak itu satu pun tidak ada yang diingat melainkan Allah. Inilah yang tinggi martabatnya, inilah yang tinggi takwanya, inilah yang tinggi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba ini. Saya tadi sholat, yang tujuannya saya sholat adalah cuman hanya sekedar sholat saja. Maghrib masuk saya sholat, orang takbir saya takbir, tapi tujuan saya bukan itu. Yang penting saya sholat, tidak peduli mau pikiran kemana-mana, apa pikirannya ke pasar, apa pikirannya ke kantor Bawaslu, segala macamnya tidak peduli, yang penting saya sholat. Nah, ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang derajatnya. Ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai sawab ganjarannya itu adalah kurang. Tapi kewajiban lepas. Kewajiban sudah lepas, sudah. Cuman derajatnya antara si A dengan si B beda. Saya sering mencontohkan bahwa umpamanya besok di Tanjung Pinang, Pak Gubernur mewajibkan semuanya kita datang ke kantor itu membawa kue. Ada yang membawa ke kantor itu asal-asalan. Tapi ada yang satu membawa kuenya itu benar-benar membawa kue.
mana yang dipuji, mana yang disanjung, mana yang akan menjadi asisten pembuat kue oleh di kantor Pak Gubernur, tentu adalah orang yang membawa kue yang manis, yang masak, yang mateng, yang sedap rasanya. Yang asalan ini tadi tidak dijadikan, tapi dia sudah melepaskan kewajiban tuntutan dia membawa kue. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kata Nabi SAW, apabila berdiri di antara dua umatku melakukan ibadah, sama sujudnya, sama rukuknya, tapi perbedaan pasti ada. Dan perbedaannya itu cukup jauh antara langit dan bumi. Apa yang membedakannya itu sehingga yang satu tinggi kualitas hakikat ibadahnya di sisi Allah, al-qalbu wa dzauqu, yaitu adalah hati dan rasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka rasa itu adalah penting di dalam kita melakukan ibadah. Rasa ini bagaimana penjelasan rasa? Rasa itu tergantung siapa yang merasa. Saya sulit untuk menjelaskan cabai itu pedas. Taunya cabai itu pedas, yaitu ada rasa cabai itu pedas, ya orang yang sudah merasa. Qala ba'dul ulama ar-raghibu fid dunya qalbuhu ghafilun 'anillahi ta'ala walau yaqul Allah Allah 'ala dawam wa zahidu fid dunya zakarallah 'ala dawam wa qul zikru bil lisan. Sebahagian ulama ahli tasawuf berkata, orang yang gemar hatinya terhadap dunia, walaupun dia senantiasa mengucapkan lafaz Allah Allah, tapi hatinya lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu disebut dengan orang yang lupa. Sementara orang yang zuhud, walaupun dia berinteraksi dengan dunia, sekalipun dia itu bercampur baur dengan dunia, tapi hatinya ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini adalah orang yang senantiasa disebut dengan orang yang zakir. Jadi ulama menyebutkan ada jenis dua manusia. Ada yang disebut dengan ghafil, ada pula orang yang disebut dengan zakir. Ghafil itu orang yang lalai. Zakir itu artinya orang yang ingat, isim fa'il itu. Nah, orang yang ghafil, yang lalai ini tadi, dia tetap lalai sekalipun badannya itu dihiasi dengan ibadah. Sekalipun lisannya itu menyebutkan nama Allah. Yang tadi, walaupun dia ini adalah lisannya tidak menyebutkan Allah, lisannya tidak menyebutkan Allah, tapi kalbunya itu adalah menyebutkan Allah, maka orang ini tetap disebut az-zakir, orang yang ingat dengan Allah. Dia berdasi, tempat bolak-balik dia ke kantor. Dia hari-hari membawa sawah, tapi sawah tidak masuk ke dalam hatinya. Kantornya itu tidak masuk ke dalam hatinya. Walaupun dia berdasi, walaupun dia membawa cangkul ke sawah, tapi sawah tidak masuk ke dalam hatinya, tapi kantor tidak masuk ke dalam hatinya. Malah dia ingat sawah dan kantor itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada dia, dan malah kuat ibadahnya dia kepada Allah. Maka orang ini adalah orang yang zakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, walaupun dia berjubah, walaupun dia bersorban macam saya ini, walaupun tiap hari membawa tasbih model saya, menyampaikan ilmu agama di mana-mana, tapi hatinya mengharapkan imbalan daripada makhluk, tapi hatinya berkaitan dengan makhluk, takut dibenci orang, takut dihina orang, dan malah dia mengelus yang di atas, dan dia takut yang di atas ini menjatuhkan dia, maka orang ini disebut dengan orang yang ghafil, orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan pada hikmah yang setelahnya itu, bagaimana kata beliau, begitu seseorang itu diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dunia kepada dia, artinya dia berinteraksi dengan dunia. Ya memang tidak ada manusia yang tidak lepas daripada dunia.
karena dia hidup di atas dunia. Artinya bila mana ada manusia diberikan oleh Allah Ta'ala berupa berbagai macam jenis karir, ada yang satu jadi petani, ada yang satu menjadi dewan, ada yang satu menjadi dokter, ada yang satu menjadi tentara, ada yang satu menjadi polisi, ada yang satu menjadi pengusaha. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada dia, sehingga dia berkarir dunia itu, sehingga dia berkarir dengan dunia itu, oh maka sadarlah, dunia yang Allah berikan kepada kita, dunia yang Allah berikan kepada dia sebenarnya adalah tuntutan kita untuk akhirat. Jangan mentang-mentang kita sudah duduk di anggota dewan lupa di majelis ta'lim. Malah dengan anggota dewan yang kita duduki itu malah rutin kita datang ke majelis ta'lim. Jangan mentang-mentang kita sudah menjadi pengusaha sukses lalu kita lupa dengan pengajian. Malah dengan kita menjadi pengusaha yang sukses itu kita rutin datang ke pengajian. Jadi apa kata Imam Ibnu Athaillah pada hikmah yang sebelumnya, bila mana Allah memberikan kita dunia, bila mana Allah memberikan kita karir terhadap dunia, maka tersirat di situ adalah tuntutan kita, yaitu untuk ingat akhirat. Bila mana kita menjadi TNI, bila mana kita menjadi polisi, bila mana kita menjadi apa saja karir dunia ini, dengan karir itu malah giat kita melakukan ibadah, malah giat kita ingat dengan akhirat. Kenapa? Allah Ta'ala tidak memberi begitu saja. Allah Ta'ala tidak memberi begitu saja. Allah Ta'ala tidak memberikan begitu saja. Tapi di sebalik pemberian Allah itu pasti ada tuntutannya. Contoh, kita ambil contoh mengenai tentang harta saja. Harta diberikan oleh Allah. Harta diberikan oleh Allah Ta'ala berlimpah-limpah diberikan oleh Allah. Tapi apakah harta cukup diberikan begitu saja? Orang yang banyak harta, maka itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sama halnya dengan kita berinteraksi dengan dunia. Apapun jenis karir yang kita sandang, apapun jenis usaha yang kita pegang, di situ sebenarnya adalah tuntutan akhirat kepada kita. Awas, di mana kita mau mulai duduk di satu buah kursi jabatan, ingat di dalam hati, oh di atas kursi ini ada tuntutan akhirat terhadap aku. Begitu kita mulai mencangkul sawah, ingat di dalam hati, sudah aku cangkul ke sawah ini, ada tuntutan akhirat terhadap aku. Bila mana kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi polisi, baju sudah kita pakai, baju coklatnya, ingat bahwa di sini ada tuntutan akhirat Allah Ta'ala terhadap aku. Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah, bila mana seorang diberikan oleh Allah Ta'ala akhirat kepadanya, maka niscaya diberikan dunia kepadanya, maka niscaya orang itu tidak lepas daripada tuntutan akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bagaimana kita ini mengupayakan amal ibadah kita ini, yaitu adalah zuhud, dan harus kita timbulkan zuhud di dalam hati. Satu, untuk menyebabkan zuhud timbul di dalam hati, mukhalatatu bis salihin. Yang pertama adalah bercampur gaul dengan orang-orang saleh. Yang pertama bercampur gaul dengan orang-orang saleh. Untuk menumbuhkan zuhud di dalam hati, yang pertama adalah bercampur gaul dengan orang-orang saleh. Di mana di dalam kitab dikatakan, yaitu adalah kitab Nasaihul Ibad, Syekh An-Nawawi Al-Bantani mensyarahkan daripada kitab yang disebut dengan kitab Al-Munabbihat itu, barang siapa yang bergaul dengan orang-orang saleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan kezuhudan di dalam hati. Satu, untuk menumbuhkan kezuhudan di dalam kalbu, yang pertama adalah mukhalatatus salih, bergaul dengan orang-orang saleh. Kenapa demikian?
Karena keberkahan orang soleh itu akan memancar ke dalam hati kita. Karena pandangan orang soleh itu akan membawa magnet yang energi positif di dalam hati kita. Yang tadi kita tidak ingat dengan Allah, maka kita akan ingat kepada Allah. Pernah dikisahkan bahwa di Jawa Barat itu ada seorang ulama besar yang bernama Kiai Haji Ahmad Syatibi Gentur, masyhur sekali di daerah Cianjur. Beliau mesantrennya itu sampai ke Mekah dan sampai di Mesir, dan beliau ini merupakan sanad keilmuan kita. Di mana Kiai Haji Ahmad Syatibi Gentur ini, beliau itu sebelum mewajibkan kepada masyarakat dan santrinya untuk membaca salawat nariyah yang durasi waktunya dan jumlahnya itu adalah 4.444 kali, beliau sudah mengamalkan itu. Baru beliau itu berikan ijazah tersebut kepada masyarakat dan santrinya. Setelah diberikan kepada masyarakat dan santrinya, oh ternyata kita tidak mampu membaca salawat yang begitu banyak jumlahnya. Tapi apakah kita mendapatkan keberkahan? Dapat keberkahan. Kenapa? Berkah daripada orang soleh yang sudah mengamalkan itu terlebih dahulu. Saya umpamanya memberikan kepada Bapak satu buah amalan, misalkan baca la ilaha illallah ini 1000 kali pagi petang. Tapi Bapak mengamalkannya cuman hanya satu kali. Dapat keberkahan yang 1000 itu? Dapat. Kenapa? Guru saya sudah mengamalkan guru saya dulu sudah mengamalkan itu. Itu keberkahan yang disebut dengan keberkahan. Maka bergaul dengan orang soleh akan menumbuhkan zuhud di dalam hati. Satu, untuk menumbuhkan kezuhudan di dalam hati, mukhalatatus salih, bergaul dengan orang-orang saleh. Terus yang kedua yaitu adalah dia hifzut ta'ami ay at-ta'amul halal wat thayyib. Yang kedua itu adalah menjaga makanan. Makanan yang dimakan itu adalah makanan yang halal, lagi makanan yang baik. Allah sudah jelaskan mengenai tentang makanan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hifzun nafsi anir riya'i wal ujbi fil ibadati, menjaga amal ibadah, jangan ujub, jangan riya. Jadi ada berapa untuk menumbuhkan zuhud di dalam hati? Ikhtiarnya 3. Yang pertama mukhalatatus salih, yang kedua menjaga makanan, dan yang ketiga menjaga diri di dalam ibadahnya itu jangan sampai ada riya. Imam Al-Ghazali menyebutkan orang yang riya dalam ibadah, di rumahnya aja niat sudah dipasang tidak baik. Aku datang Majlisul Firdaus ini nanti ini mau sholat maghrib 48 rakaat. Mending kita riya setelah datang masjid dibandingkan di rumah kita sudah ada niat riya. Di rumah sudah ada niat riya, di masjid tumbuh lagi riya. Ini makin riya. Maka di rumah itu niat kita datang majelis taklim, datang melakukan ibadah semata-mata hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat dunia akhirat. Itulah tadi penjelasan daripada hikmah yang ke-45 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Insyaallah minggu depan akan kita lanjut hikmah yang ke-46, husnul a'mal nataiju husnil ahwal wa husnil ahwal minat tahaqqub bi maqamatil inzal. Bermula baiknya amalan-amalan itu merupakan buah daripada baiknya keadaan, dan baiknya keadaan itu merupakan bagian daripada kenyataan dengan menempati makam-makam agama. Insyaallah minggu depan akan kita lanjut. Yang pertama adalah amal, yang kedua adalah ahwal, yang ketiga adalah maqam. Jadi pembahasan minggu depan 3, amal, kemudian keadaan,
Dan kemudian yang ketiga adalah maqam, itu khusus pembahasan pada hikmah yang ke-46 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan di minggu akan datang kita dapat lagi berkumpul di majelis taklim yang kita cintai ini, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, Allah memberikan inayah, taufik pada diri kita, dan juga mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan semuanya kita diselamatkan oleh Allah, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatimah ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatimah ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.